Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gawat, gawat, gawat begitu kan ya. Kenapa kok gawat? Jangan ada ya di negara kita begitu kan membentuk ya di dalamnya adalah ada negara. Ini saya rasa banyak muncul narasi-narasi dan bahkan di media sosial begitu kan ya soal bandara ilegal ya di Morowali yang kabarnya yang kononnya begitu kan benar atau tidak itu diresmikan ya saat Jokowi jadi presiden. Wih. Ngeri bos, tidak ada pengawalan dari negara, tidak ada kontrol dari negara, sehingga barang dan jasa atau siapapun begitu kan ya, bisa masuk di Morowali. Gawat ini bos, ya. Jangan-jangan ini benar apa yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto sejak 2014 yang lalu yang mengatakan bocor, bocor, bocor. Jangan-jangan ini benar, ya. Kenapa ini kok tidak ada pengawasan dalam negara? Kenapa pemerintah daerah kok tidak bisa masuk di dalamnya? Siapa yang membackingi itu begitu kan? Sehingga orang-orang komunis begitu kan, ya, orang-orang Cina begitu bisa saja masuk di dalamnya, ya, tanpa pengawalan yang ketat dan sebagainya. Pernah dengar gak beredar saat pilpres dulu banyak orang-orang asing begitu kan masuk ke Indonesia yang bekerja di situ? Pernah dengar gak dengan itu? Ini menurut saya pribadi sungguh-sungguh keterlaluan begitu kan. Ya, untunglah ya ditemukan oleh Safri Samsudin begitu kan ya. Ketika ada bandara ilegal yang kemudian tidak diawasi oleh negara, ini cepat begitu kan untuk ditangani begitu. Nggak tahu lagi ini suasananya sekarang ini gimana begitu. Apakah ini mau dibukukan atau tidak begitu. Nah, pemahaman bahwa Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Pesan kita kepada rakyat bahwa kita terus bekerja untuk kepentingan rakyat dan kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa kita melihat latar belakang dari manapun asalnya. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian. Ini merupakan bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas di dalam bandara tersebut. Ini merupakan hal yang anomali di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini adalah satu contoh bahwa negara kita yang kaya ini masih ada siasat-siasat sekelompok orang untuk mengambil kesempatan di dalam kesempitan. Pemahaman bahwa republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Terima kasih. salah satu yang kemudian menjadi indikator begitu kan ya, indikasi di situ adalah ketika Safri Samsudin begitu kan ya dengan para prajuritnya yang kemudian di di TNI begitu kan mengadakan latihan begitu di situ begitu, ternyata mungkin menemukan titik temu, wah ini kok ada bandara dan sebagainya begitu, ada apa di balik ini semua, kan orang pasti menanyakan itu begitu kan. Nah, apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa media begitu kan di berbagai podcast juga begitu adalah ada salah satu orang perempuan begitu kan ya yang kemudian membongkar habis-habisan soal soal bandara ilegal Morowali ini. Jangan-jangan aman-aman aja di era Jokowi begitu. Ini kayaknya berawal dari perintah Pak Presiden. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kalau kita merujuk lagi 2014 itu Pak Prabowo kan waktu kampanye udah ngomong bocor. Okay. Ya kan? Nah, salah satu yang dinilai itu banyak kebocoran itu kan tambang ilegal. Okay. Oleh karena itu Presiden beberapa waktu lalu memerintahkan TNI untuk latihan di daerah-daerah yang dekat tambang ilegal, yaitu Bangka Belitung dan Morowali.
Nah, untuk lebih spesifiknya lagi Morowali, ini juga saya baru tahu. Ternyata Morowali itu kan luas banget ya, 4.000 hektar ya. Kawasan industri. Nah, kawasan industri. Itu ternyata mereka punya bandara yang tidak ada otoritas Indonesia. Oke. Yang berarti di situ orang dan barang itu bisa keluar masuk tanpa diawasi. Tertutup. Tertutup. Infonya tuh aparat keamanan aja tuh nggak bisa masuk. Tapi yang Aparat negara tidak bisa masuk. nggak bisa. Yang jelas di bandara itu tuh tidak ada bea cukai dan imigrasi. Ini disampaikan Pak Safri kemarin sebagai Menhan waktu meninjau latihan itu. Jadi latihan ini tuh menarik yang di Morowali itu latihan dilakukan oleh Kopasgat. Itu nama latihannya itu perebutan pangkalan udara. Oke. Menurut saya yang mengejutkan itu ketika Pak Safri ngomong bahwa nggak boleh ada negara di dalam negara. Pak Safri ngomong gitu. Ngomong gitu. Oke. Jadi dia bilang karena itu dia akan lapor ke presiden bahwa selama ini tuh di Morowali tidak ada bea cukai dan tidak ada imigrasi yang mengawasi keluar masuknya orang dan barang. Mbak Etna, saya potong sebentar. Artinya tidak boleh ada negara dalam negara, itu merujuk apa yang terjadi di kawasan industri Morowali. Iya, di IMIP itu, di bandara itu. Oke. Karena di IMIP-nya itu kan gede ya, sekian ribu hektar itu tadi, 2.000, Oke. 4.000 hektar ya, 4.000 hektar. Nah, itu kan ada perusahaan patungan Indonesia juga. Jadi beberapa daerah tentunya Dan sekarang kita harus ditindak begitu kan, ya. Nah, bandara ilegal di Morowali ini kabarnya diresmikan saat Jokowi jadi presiden tanpa pengawasan negara, tanpa kontrol negara. Lantas bagaimana begitu kan? Bandara IMIP ini di Morowali yang selama ini begitu kan kabarnya tidak bisa dimasuki oleh perangkat desa negara. Nah, untuk pertama kalinya dijadikan lokasi latihan militer. Dan saya kira inilah titik temu awal begitu kan ya, bagaimana Safri Samsudin ini begitu kan menemukan hal-hal bandara yang ilegal. Nah, bandara IMIP inilah yang kemudian beroperasi sejak lama begitu kan. Dan saya yakin bahwa kalau sudah seperti ini ngeri negara kita ini, ya, negara kita ini ngeri, Bos. Kenapa tidak ngeri? Ya, hanya negara kita kalau seolah-olah tidak dikontrol oleh negara, ini kan membuat negara sendiri. Lama-lama itu akan dijual ke pihak asing. Hati-hati, Bos. Hati-hati. Bandara khusus PT IMIP. Jangan sampai negara kita, kekayaan alam kita seperti apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dijual ke pihak asing, begitu kan ya. Ini kan ngeri-ngeri sedap pada akhirnya. Ini potensi yang sangat luar biasa. Tanpa pajak, tanpa pengawalan, tanpa pengawasan dan sebagainya begitu. Enak. Ada orang komunis misalnya begitu kan masuk ke negara kita, gampang. Ya, turunlah di situ di Morowali. Ini ngeri, Bos, ya. Ini ngeri-ngeri sedap. Siapa presidennya dulu begitu kan, ya. Bagaimana untuk bisa negara kita bisa maju kalau sudah seperti ini saja baru diketahui begitu kan? Saya apresiasi yang sangat luar biasa kepada Pak Safri ini begitu kan, ya, yang telah menemukan titik temu bahwa bandara di kawasan PT IMIP Morowali ini kembali disorot kepada publik, beroperasi kabarnya sejak tahun 2019 ya, diduga tanpa kehadiran otoritas negara. Nah, kita lihat saja tanpa bea cukai, imigrasi begitu kan, hingga pengawasan soal penerbangan resmi. Ini ngeri. Ini harus ditindak ini Presiden Prabowo Subianto. Ya, ini yang membuat negara tidak maju. Ini yang membuat negara rugi ya gara-gara seperti ini. Kekayaan alam kita disedot oleh orang asing-asing itu. Siapa yang menjadi antek-antek asing di negara kita ini, Bos? Aduh, ngeri ya. Makanya ini tindak begitu kan. Berkali-kali ini nama pemimpin negara begitu kan harus diseret begitu kan. Kok bisa-bisanya ada di situ begitu? Ada apa begitu kan? Dan ini yang mesti dipertanyakan. Jangan sampai ya Presiden Prabowo Subianto ini kalah untuk diintervensi kepada siapapun begitu. Jangan sampai. Jangan sampai ini Morowali ini dijual ke pihak asing. Jangan sampai, Bos. Ya, jangan sampai di situ. Di situ tidak boleh begitu ada negara di dalam negara.
Ini kan ngeri kan pada akhirnya begitu. Seandainya Jokowi 3 periode, wih, nggak tahu lagi negara kita ini begitu kan ya. Ya inilah bukti kenyataannya dipimpin oleh seorang Jokowi begitu kan ya. Inilah buktinya begitu sekarang ya. Kita akan buktikan aja begitu. Dan apa yang disampaikan Pak Safri ini, semoga saja ditindak. Nah, beberapa media ya juga di Istana Presiden juga mengutip begitu kan ya, mengatakan bahwa Presiden Jokowi resmikan bandara baru di Morowali dan 4 terminal bandara di Sulawesi. Ya kita lihat saja begitu siapa yang meresmikan. Jangan-jangan di antaranya ya saya menduga apakah ini sudah diresmikan oleh seorang Jokowi atau tidak begitu. Karena beredarnya itu diresmikan oleh seorang Jokowi. Wih. Ngeri ya. Saya tidak bisa berkata apa-apa begitu. Nah, Joko Widodo ini kabarnya meresmikan 1 bandara baru dan pengembangan 4 terminal bandara yang seluruhnya dibangun di Pulau Sulawesi. Nah, peresmian yang dipusatkan Bandara Syukuran Aminuddin Amir, Kecamatan Luak, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, sekaligus mengakhiri rangkaian kunjungan kerja Presiden ya ke Sulawesi. 1 bandara yang baru saja dibangun dan diresmikan ya adalah Bandara Morowali di Sulawesi Tengah. Nah, apakah ini benar seperti itu? Ngeri-ngeri bos, ngeri-ngeri sedap begitu kan? Ngeri-ngeri sedap. Tapi sayangnya, ketika Safri Samsudin ini mengungkapkan begitu kan bahwa beroperasi di era Jokowi, ternyata Laskar Cinta Jokowi malah mengkritik, mengatakan tak bekerja ya saat di pemerintahan Jokowi. Aduh, ngeri. Serba kepanikan ini, bos. Ya, serba kepanikan begitu. Karena kita lihat saja Bandara IMEP ini saya kira juga tidak mungkin ini berdiri ya tanpa diketahui oleh kementerian, pemerintah daerah, institusi atau perhubungan, bea cukai, aparat keamanan begitu kan. Saya kira tidak mungkin. Kenapa bang tidak mungkin? Karena di negara kita yang saya tahu begitu kan ya, operasi semuanya begitu kan, itu dikelilingi operasi angkatan, militer dan sebagainya begitu. Dan kalau baru ditemukan sekarang, wih, ngeri bos, ya. 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ini hampir sudah 5 tahun begitu. Jadi jangan-jangan kekayaan alam kita yang bekerja di situ begitu jangan-jangan orang asing. Ya, kalau ini sampai dijual begitu kan. Mohon maaf begitu kan ya. Kalau ini sampai dijual begitu, maka negara kekayaan alam kita sudah dirampok oleh orang-orang itu begitu. Jadi ini harus ditegakkan begitu ya. Jangan dibiarkan Pak Presiden Prabowo Subianto. Saya menaruh harapan yang begitu luar biasa begitu kan. Nah, ya berbeda dengan pendukung-pendukung Jokowi mengatakan begitu malah mengkritik. Padahal ini temuan fakta baru begitu kan ya. Jangan sampai ini hilang ditelan bumi hal-hal seperti itu begitu. Jadi skandal-skandal inilah yang kemudian begitu kan disampaikan oleh banyak pengamat begitu kan ya, dan bahkan ini kalau nanti begitu kan ya ada nuansa-nuansa kong kali kong ya ditindak aja begitu. Hasilnya adalah kedaulatan kita itu adalah bocor. Bocor begitu kan ya. Ini hasil dari siapa begitu kan ya, terjadi di periode presiden yang sebelumnya begitu, presiden yang lalu. Ini ngeri bos ya, ini ngeri sedap. Makanya saya kira ini harus benar-benar ditindak lah begitu kan, siapapun orangnya harus benar-benar ditindak begitu. Jangan sampai ini ya jatuh ke tangan asing begitu. Kekayaan di Morowali begitu sangat luar biasa. Dan saya kira ini potensi kekayaannya menambah pendapatan negara. Kok bisa-bisanya begitu kan? Kok bisa-bisanya seperti itu tanpa ada ya pengawalan yang ketat. Tanpa backingan yang kuat tidak mungkin akan membentuk bangun seperti itu begitu. Nah, ada yang mengatakan begini. Dulu pernah ya disepil oleh netizen kalau TKA datang ya air bah, tapi nggak ada respon dari pemerintah. Bahkan LPP mendukung. Ternyata perampokan sudah didesain oleh rejim-rejim mereka. Wih, ngeri bos. Jadi makanya yang saya cari begitu kan video lama yang kemudian saat Pilpres kalau nggak salah begitu kan ya banyak narasi dari situ begitu.
Jadi banyak orang yang kemudian tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto begitu sejak tahun 2014, apalagi pendukung-pendukung Jokowi begitu kan ya. Itu tidak percaya begitu. Dan sekarang terbukti, Bos, apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini gimana soal skandal-skandal bandara ilegal IMIP ini begitu kan ya. Ini saya kira ini akan mengancam begitu kan. Ini akan mengancam kedaulatan negara kita ya. Ini harus didesak ya, Presiden Prabowo Subianto harus bertindak. Nah, temuan adanya bandara pribadi yang beroperasi secara ilegal di kawasan industri PT Indonesia Morowali Indonesia atau IMIP ini begitu kan ya. Ini sangat-sangat mengejutkan publik begitu. Kok bisanya tanpa pengawalan, tanpa pengawasan, tanpa bea cukai dan sebagainya. Nah, kekhawatiran inilah mencuat setelah Menteri Pertahanan Jenderal Safri Samsudin menegaskan ya prinsip tidak boleh ada republik di dalam republik. Artinya tidak boleh membangun negara di dalam negara. Mengisyaratnya ada anomali kedaulatan di lokasi tersebut. Nah, jangan-jangan ini kedaulatan di situ dirampas oleh pihak-pihak asing begitu kan ya. Nah, menanggapi kegaduhan ini, ya, ini banyak sekali komentar-komentar di berbagai netizen mengatakan begitu, Prabowo jangan tinggal diam, harus tegas begitu kan ya, untuk mengusut apa yang ada di dalamnya. Jadi, kalau kita melihat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan DPD RI begitu mencurigai ada menteri powerful untuk membackup bandara ilegal Morowali. Siapa mereka begitu? Nah, siapa mereka? Kita lihat saja begitu kan. Itu harus dipecat, Bos, ya, harus dipecat di situ begitu. Jadi kalau toh pada akhirnya ini secara tidak langsung begitu kan menjadi penghambat ya, menjadi penghambat begitu kan ya, menjadi penghambat kepada ya negara kita begitu. Ini Pak Safri Samsudin sudah menegaskan di situ begitu, benar-benar tegas. Ngeri, Bos, negara kita ini, masa kekayaan alam kita begitu kan ya. Dikuasai oleh pihak-pihak itu begitu kan. Nah, Menhan Safri Samsudin ini mengatakan ada bandara di Indonesia yang tak memiliki perangkat negara sama sekali. Indonesia negara besar dan berdaulat, tidak boleh ada republik negara ini. Kalau ini dibiarkan akan mengancam stabilitas politik Presiden Prabowo Subianto, akan mengancam bagaimana begitu kedaulatan negara kita, bisa saja begitu lama-lama bisa saja dikuasai oleh orang mereka. Bukan tidak mungkin ketika ada penegakan, ada tindakan misalnya begitu, bukan tidak mungkin akan terjadi perang ini, Bos. Kalau sudah dikuasai orang-orang asing, ya. Jangan sampai ini Pak Presiden Prabowo Subianto tindak begitu di dalamnya, ya, tindak di dalamnya. Ngeri-ngeri sedap, Bos, kalau sudah seperti ini. Ini negara kita begitu ya. Ini bisa saja terganggu ya Presiden Prabowo Subianto ini dengan adanya seperti ini. Masa mondar-mandir sana sini begitu kan, beroperasi sudah 5 tahun lebih begitu kan. Ngeri kan pada akhirnya ya. Jadi saya kira siapa yang harus bertanggung jawab? Nah, Itulah yang kemudian kita telusuri begitu kan. Ya, siapa yang bertanggung jawab? Kalau di era sebelumnya begitu kan ya. Di era Jokowi, maka Jokowi yang harus bertanggung jawab ini. Kenapa harus Jokowi yang bertanggung jawab? Masa Jokowi begitu tidak tahu begitu kan ya. Ya, ini bisa aja melalui bandara tersebut ya diselundupkan kan senjata atau narkoboy ya dan tentara dari Cina yang berkedok sebagai TKA. Jadi ingat bagaimana senjata diselundupkan bersama material pembangunan gedung DPR dan MPR sebelum G30 PKI tahun 1965. Kita lihat saja begitu. Makanya kalau komunis itu menguasai negara kita, ya, dengan bantuan-bantuan mereka, senjata-senjata mereka, kuat, Bos. Negara kita bisa hancur begitu. Aduh. Ini gimana begitu? Inilah akibatnya memilih pemimpin itu begitu kan ya, yang tidak tahu soal strategi bangsa dan negara kita, ya, soal diplomasi. Ya, kalau hanya cawi-cawi sana sini begitu, ngeri, Bos, ngeri. Saya baru tahu ini, kaget saya mendengarkan pemberitaan dari Pak Safri Samsudin begitu kan, yang ngeri sedap.
Jadi kenapa di bandara-bandara kita begitu kan, Soekarno-Hatta, Juanda dan sebagainya begitu, itu penjagaan sangat ketat. Bea cukai berbagai apapun ya. Rakyat kecil kena sanksi kalau bawa ini, bawa itu begitu. Ternyata di balik ini semua begitu kan ya. Ada dugaan begitu bahwa bandara ilegal di Morowali kabarnya begitu. Dan itu kabarnya begitu benar atau tidak diresmikan oleh seorang mantan presiden. Wih, ngeri bos. Bagaimana tidak merinding negara kita? Kekayaan alam kita sudah disedot sana begitu ya. Setelah disedot, Indonesia dijelek-jelekin. Indonesia dicari pemimpin yang tidak punya potensi untuk membangun bangsa dan negara kita. Akhirnya apa? Ya itulah. Kita buktikan Presiden Prabowo Subianto itu bisa ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.